Episode 26, Retak yang tak terucap. Hubungan Albi dan Nia semakin hari semakin dekat. Bukan dekat yang riuh, tapi dekat yang tenang. Yang tumbuh dari kebiasaan kecil dan pengertian yang perlahan menguat. Albi tetap sibuk, jadwalnya nyaris tak memberi celah untuk bernapas. Namun Nia tak pernah mengeluh. Ia selalu sabar menunggu, memahami, bahkan sering menjadi penenang di tengah kelelahan suaminya. Pagi hari di apartemen selalu terasa hangat. Sebelum Albi berangkat, Nia sering mengikuti kelas kuliah online-nya. Albi kerap berhenti sejenak, berdiri di ambang pintu kamar, mendengarkan istrinya berbicara dalam bahasa asing dengan lancar. Ada rasa bangga yang sulit ia sembunyikan. Ia tersenyum dan merasa cintanya semakin besar pada istrinya. Istrinya cerdas, tekun, dan penuh potensi. Setiap pagi sebelum mandi, Albi selalu berolahraga. Treadmill, alat gym, semuanya ia lakukan dengan disiplin tinggi. Dan Nia sering mengintip diam-diam dari balik pintu. Ia kagum, bukan hanya pada tubuh atletis suaminya, tapi pada kedisiplinan dan konsistensinya. Sepulang kerja, jika Albi tidak dipanggil darurat, mereka sering keluar bersama, jalan sore, belanja buah, atau sekadar duduk di kafe-kafe baru yang mereka cari dari media sosial. Namun satu hal yang belum berubah, Albi masih belum mengizinkan Nia memasak. Makanan sehat yang dikirim itu lebih praktis, katanya. Takarannya jelas dan gizinya seimbang. Nia hanya bisa menghela napas, menelan rindu pada masakan rumahan yang penuh bumbu. Di sela kebersamaan itu, pembicaraan tentang masa depan pun mulai muncul. Sayang, aku ingin 6 anak, ucap Albi suatu malam sambil tertawa. Supaya rumah kita ramai, agar anak kita nanti tidak kesepian sepertiku. Nia melotot, lalu memukul lengannya. Anak aja kamu mas, aku kan yang lahirin, ucap Nia. Tenang sayang, ada metode melahirkan yang sekarang itu bisa dipermudah dan meminimalisir rasa sakitnya, ucap Albi lagi. Lalu Nia bicara serius. Mas maaf, aku belum siap punya anak. Mas, usia aku masih 20. Aku ingin menyelesaikan kuliah dulu. 2 tahun lagi, baru aku akan benar-benar fokus pada anak-anak kita nanti. Albi menatapnya lama, lalu mengangguk. Baiklah, terserah kamu sayang. Kita nikmati waktu berdua dulu. Tidak apa-apa, kita tunggu. Albi bahkan berkata akan berkonsultasi soal KB dengan Dr. Sisel. Namun ia kembali bercanda. Meski pakai atau tidak, toh kita juga belum melakukan apa-apa. Wajah Nia langsung memanas. Ia hanya mencium pipi Albi singkat. Tidak apa-apa kok. Aku tetap menunggu, ucap Albi. Tapi jangan lama-lama, katanya lagi. Nia lalu berlari ke kamar mandi. Albi tertawa kecil. Ia merasa hidupnya kini benar-benar tenang. Tak terasa, pernikahan mereka sudah berjalan 4 bulan. Hari itu, Nia ingin memberi kejutan. Ia sudah belajar membuat kue selama kurang lebih 1 bulanan. Kursus secara online. Sekarang dia sudah cukup mahir. Bahkan ia membeli peralatan sendiri. Ia juga memilih bahan-bahan sehat sesuai standar Albi. Ia merasa hidupnya kini benar-benar tenang. Tak terasa, pernikahan mereka sudah berjalan 4 bulan. Hari itu, Nia ingin memberi kejutan. Ia sudah belajar membuat kue selama kurang lebih 1 bulanan. Kursus secara online. Sekarang dia sudah cukup mahir. Bahkan ia membeli peralatan sendiri. Ia juga memilih bahan-bahan sehat sesuai standar Albi. Kue itu begitu cantik. Di atasnya tertulis, 4 bulan bersamamu dan aku semakin mencintaimu. Selain kue, ia juga menyiapkan hadiah, sebuah jam tangan mewah limited edition. Karena ia tahu suaminya suka mengoleksi jam tangan mewah. Ia membelinya dari tabungan yang dulu diberikan Sultan kakaknya. Kakaknya yang kini sudah kembali lagi ke Singapura. Sebelumnya, Sultan beberapa kali datang mengunjungi Nia ke apartemennya untuk berkunjung. Dan terakhir berpamitan akan kembali ke Singapura. Dia bilang sudah lega melihat Nia bahagia. Jadi dia tidak khawatir lagi dan akan menyelesaikan ujian akhir S2-nya. Nia berdandan sangat cantik dan memakai gaun yang terbaik. Jam 6 sore, Nia berangkat ke rumah sakit menaiki taksi. Saat taksi tiba,
Supir taksi membukakan pintu dengan tercengang, kagum dengan kecantikan penumpangnya. Baru kali ini ada penumpang secantik ini, pikirnya. Hari ini, Nia merencanakan sesuatu. Ia ingin makan kue itu bersama Albi, lalu mengajaknya keluar. Dan malamnya ia akan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Albi dan siap untuk malam pertama mereka. Tapi karena terlalu malu, ia menuliskan ungkapan itu di sebuah kartu ucapan yang ia taruh di atas box kue tartnya. Namun saat tiba, rumah sakit tampak sangat ramai. Semua mata memperhatikannya, bahkan dokter-dokter muda tidak melewatkan untuk menatapnya. Nia bertanya pada resepsionis yang masih terpaku menatapnya dari bawah ke atas. "Maaf, ruangan dokter Albi di mana ya?" tanya Nia. "Oh, dokter Albi di lantai 9. Ucapnya Kiko. Mereka berbisik-bisik. "Siapa itu ya? Cantik banget. Kalau itu pasiennya, aku rela berjaga sepanjang hari," ucap beberapa perawat. Dia mencari dokter Albi? Mungkin saja itu adiknya. Tidak mungkin dokter Albi itu anak tunggal, ucap yang lain. Tidak banyak yang tahu siapa istri dokter Albi. Pimpinan mereka, karena saat pernikahan tidak semua diundang. Hanya beberapa dokter-dokter yang menjabat saja yang datang waktu itu. Nia naik ke lantai 10 menuju ruang direktur utama. Pintu ruangan Albi tertutup. Ia menunggu lama. Asisten Albi tak ada di tempat. Akhirnya, dengan ragu, Nia membuka pintu perlahan. Dan saat itulah, dunianya runtuh. Ia mendengar suara perempuan. Albi duduk serius membaca dokumen. Di sampingnya, ada Dokter Zara. Roknya terlalu pendek, posisinya terlalu dekat. Wajah mereka hampir menempel. Albi tidak sadar, terlalu fokus. Namun Zara sadar, dan ia menikmati kedekatan itu. Dan Zara menyadari ada yang datang. Dia tahu siapa yang sedang berdiri menatap. Ia justru memanfaatkan keadaan itu dan semakin mendekat. Nia terpaku, tangannya gemetar. Kotak kue terlepas. Hadiah jatuh ke lantai. Bruk, suara itu cukup keras. Namun Nia tidak menunggu. Ia berlari tanpa menoleh. Sepanjang koridor rumah sakit air matanya menetes. Rencana yang ia susun sudah kandas. Albi mendongak. Ruangan kosong. Hanya 2 kotak di lantai. Dadanya berdegup tak karuan. Ia menoleh pada Zara. "Kenapa kamu berdiri di sini dan sedekat ini? Dokumen ini bisa dibahas dari depan meja," tegasnya. "Keluar dari ruangan saya." "Maaf dok, saya." "Keluar," ucap Albi tegas. "Baik dok, maaf." Zara tersenyum tipis, tidak senang. Namun ia segera pergi. Albi membuka kotak itu. Melihat kue retak, namun tulisannya masih terbaca. Dan ada kartu ucapan, ia membacanya. Tangannya gemetar. Ia merutuki dirinya. "Nia." Ia keluar ruangan. "Rahma, kenapa kamu tidak memberitahu istriku datang?" Rahma menggelang ragu. "Maaf dok, saya baru kembali dari toilet," ucapnya gugup. "Barusan saya lihat seorang wanita berlari, dok, tapi saya tidak sempat melihat wajahnya." Albi tidak menunggu lagi. Ia berlari, menekan lift berkali-kali, menelepon Nia, tidak diangkat. Ia mencarinya ke bawah, keluar rumah sakit, tidak ada. Dengan panik, ia menuju basement, masuk mobil, dan melaju kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Albi takut kehilangan istrinya. Hanya karena satu momen yang salah dipahami. Dan di suatu tempat, Nia menangis dalam diam, memegang dadanya yang terasa perih. Bertanya dalam hati, apakah kepercayaan itu memang rapuh sejak awal? Bersambung.